Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya, Ami Wijaya, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas 195 Kabupaten Ponorogo. Tujuan pembelajaran pada modul ini yaitu adalah calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lainnya. Pada video ini, saya menampilkan dua orang narasumber yang sudah saya wawancarai. Narasumber pertama, Bapak Sujono MPD, Kepala SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Narasumber 2, Bapak DRS Mariono MPD, Kepala SMP Terpadu Ponorogo. Adapun panduan pertanyaan wawancara adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah wawancara dengan dua orang narasumber. Assalamualaikum Pak Seno. Alhamdulillah Pak Seno diberi kesempatan untuk soal. Ini Pak Seno, saya untuk nasional guru mereka itu di dalam tugas kami untuk investasi profesional itu kami diminta untuk bertanya, untuk ngasih tahu ke pimpinan kami bagaimana praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan. Jadi terutama untuk kasus-kasus yang ada nilai-nilai kebajikannya. Terus di situ juga ada kasus-kasus yang mengandung dilema etika, yaitu yang sama-sama benarnya atau tujuan moral. Tujuan moral itu kebijakan yang sudah dibuat tadi benar tidak salah. Bisa kita coba. Ini terima kasih banyak pada Mas Ali dan saya selama pimpinan menjadi tentang dilema etika. Jadi kalau kami selama ini sebagai pemimpin, contohnya ada guru dan mengajar dan juga ada tugas tambahan. Itu sama-sama juga sebagai tugas pokok fungsi sebagai ASN atau kita sebagai ahli yang ada di tersebut. Begini, kalau mengajar tiga tugas pokok, tugas tambahannya adalah yang paling luas. Kemudian mengajar tadi dilaksanakan setiap hari pada jam-jam kerja yang dijadwalkan, dan itu bisa atau dilaksanakan waktu istilahnya jam-jam yang kalau kepentingan tambahan tadi atau tambahan tadi itu dirasa memang sangat penting untuk maka itu yang harus karena ini menyangkut kebijakan di lembaga, sehingga perlu kiranya memprioritaskan tugas tambahan tadi tanpa meninggalkan jam mengajar. Jadi tanpa meninggalkan itu otomatis tidak memberikan jam pelajaran tidak, tetapi tetap memberikan tugas tambahan, tugas kepada siswa untuk tetap mengerjakan. Paling misalkan waktunya 2 jam gitu ya, dalam pertemuan itu mungkin bisa hanya setengah jam atau 1 jam. Nah, untuk jadi tetap terganggu sebetulnya menyelesaikan tugas tambahan bersama-sama dengan yang itu adalah prinsip dari sekolah. Karena yang jelas kalau tugas tambahan yang dibebankan pada guru tadi itu adalah juga termasuk tugas tambahan yang pokok, yang karena menyangkut keberlangsungan sekolah.
ada wali kelas gitu ya, wali kelas atau kafe atau kaleng atau kaproli itu atau waka malahan itu terkait dengan administrasi. betul sekolah yang perlu diputuskan bersama. Ini begitu. Nah, terus menurut saya Pak Jono, langkah-langkah atau prosedur seperti apa gitu yang biasa Pak Jono melakukan untuk mengambil kebijakan seperti ini? Begini, saya akan memberitahu dulu pada person yang diberi tugas tambahan. Jadi itu kayak semacam job description-nya apa Ya. yang dikerjakan nanti Pak? Ada nanti di awal tahun ajaran itu mesti ada tugas-tugas pokok fungsi sebagai tugas tambahan apa. Misalkan waka, kesiswaan, jadi ngurusi siswa semuanya, itu semuanya ditanggung oleh waka. Kayak komunikasi terlebih dahulu dengan person yang mau diberikan Ya, itu Pak. di awal tahun mesti ada di job description tentang fungsi tugas fungsi dari masing-masing tugas tambahan. Jadi ini prosedur pertamanya dan memberikan arahan dulu, terus menunjukkan terus kemudian diarahkan seperti itu. Nah, dalam perjalanan misalkan ada giat-giat pertemuan-pertemuan, maka kami akan memberitahu dulu. Misalkan kegiatan yang tidak diketahui oleh tugas perintah tambahan tadi, tunjukkan dari Kadin. Kadin misalkan ada tugas untuk menyatukan ini dengan wakaf. Nah itu kamu perlu beri arahan dulu, yaitu melalui surat atau mungkin pemanggilan khusus atau apa. Baru nanti setelah itu kita akan Oke, jadi ada arahan terus nanti di pemberian job description di pertama, terus kemudian ada kalau tambahan ada pengarahan berikutnya dari Pak. ya. Terus menurut saya Pak, kalau yang sampai hari ini, maksudnya Pak Jono sudah sekian tahun jadi kepala sekolah, dalam mengambil kebijakan itu ada tantangan apa Pak dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dalam diri ini? Mungkin bisa berbagi Pak. Gini, sebenarnya kita itu dalam mengatas konflik ada aturan-aturan yang mengikat dengan itu siswa dengan wali murid. Itu ada aturan-aturan yang baik tertulis maupun tidak tertulis ya. Dan juga etika norma yang ada. Itu kalau bentuknya itu dengan kebijakan pimpinan atau di atas saya, yang itu yang diberikan diterima. Mau diterima itu bagaimana, kalau nggak diterima itu bagaimana, itu diterima bagi saya. Itu dari atasan Iya, Mas, kalau dilaksanakan nanti dengan bawahannya Pak juga, jadi tidak pada posisi di tengah nanti Pak. Nah itu mungkin kita coba bilang solusi depannya gimana Pak? Gini, saya akan mengikut aturan dari atasan, perintah dari atasan. Karena kalau tidak ya itu nanti bumerang. Oh, Ya, aturannya apa dulu? tapi tanpa mengesampingkan norma-norma yang ada. Oh, Ya, jadi sekolah. ya. Jadi artinya berjalan dua-duanya Pak. Iya. Dari atasan maunya gimana? Kita sinkronkan. Sinkronkan ini. Itu kita ini menyeimbangkan ini Pak. Betul, menyeimbangkan. Karena kalau kayak gitu lah. Iya. Terus ini Pak Jono, terkait dengan pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan itu Pak. Dalam prakteknya Pak Jono ketika menerapkan kebijakan tentunya saat itu juga atau menunggu beberapa saat dulu untuk berkoordinasi mungkin dengan kondisi pun lapisan di bawah rekannya misalkan seperti itu atau bagaimana? Begini, melihat situasi kondisi. Kalau itu memang permasalahan itu anak-anak urgent, itu yang segera diselesaikan ya harus diselesaikan. Dan penyelesaiannya itu kalau memang namanya lembaga, kita ada bahwa kita yang membantu kepala sekolah, yaitu misalnya waka, atau bahkan mungkin dari
BKK atau media dari BPBK itu juga mencarikan kita acara bersama-sama untuk menyelesaikan kasus itu. Kalau memang waktunya tentatif masih bisa dilonggarkan, ya karena mungkin ada permasalahan di tingkat wakil itu ada yang sibuk atau repot nanti ya kita tunda. Jadi melihat situasi kondisi dan juga permasalahan yang urgent atau tidak. Terus kita timbang dulu ya Pak, ini permasalahannya ini harus selesai hari ini, saat ini juga, atau masih? Dan semua permasalahan mesti saya menggandeng dengan jadi betul, karena prinsip saya adalah pemimpinan yang kolektif. Jadi kita ambil keputusan itu bersama-sama jadi tidak menimbulkan apa itu seperti otoriter. Iya. Jadi demokratisnya. Saya cenderung untuk kolektif ya. Begitu. Jadi misalnya produk kebijakan yang panjenengan hasilkan itu hasil itu diketahui, itu sudah disepakati dan juga dari pimpinan langsung. Jadi istilahnya politik itu dalam artian mengorangkan orang yang seperti itu. Apapun yang kita lakukan itu harus diketahui oleh bapak. Misalkan menyusun RKS, menyusun program sekolah, itu sudah harus semuanya melibatkan bapak. Sehingga hasil keputusan nanti itu tidak ada cemoohan atau mungkin tidak ada gunjingan di antara bapak. Bisa berjalan sesuai dengan rencana gitu. Itu yang paling penting Pak. Jadi kalau harapannya yang kita rencanakan kebijakan itu sesuai dengan rencana, sesuai dengan tidak merugikan lembaga lainnya gitu. Jadi semuanya itu semua mesti kita hitung bersama-sama. Kecuali ada istilahnya keputusan yang harus saya ambil, itu baru saya pernah Pak Sino? Pernah. Ini Pak, kalau tahu Pak, mungkin salah satu contohnya aja Pak. Jadi contoh adalah yang kemarin tentang siswa yang harus ada di proses pemerintahnya itu harus diikuti dari pimpinan atau saya, itu maka saya lakukan. Jadi itu yang sifatnya urgent dari Pak. Harus hari ini juga diteruskan. Iya. Ada melibatkan organisasi lain. Iya. Ini repot juga ya Pak. Karena harus diputuskan. Kalau kita nanti lanjut sampai mana. Selanjutnya ketika panjenengan mengambil keputusan atau kebijakan tersebut, itu apakah ada misalnya faktor eksternal, misalkan orang lain makanya untuk mempermudah pengambilan keputusan tersebut yang sifatnya di tadi itu apa yang ini setiap permasalahan yang muncul di sekolah itu kan tidak ada BPK-nya ya. Nah itu BPK itu tugasnya memang mengeliminasi atau meneliti anak-anak yang berkasus ya. Karena kayaknya kita memang sekolah itu adalah menangani siswa. Menangani siswa itu bagian penanganan itu adalah ada di wali kelas, ada di BPBK. Kalau BPBK sudah tidak mampu, mesti naik ke saya. Naik ke saya. Kalau itu masalahnya tidak terlalu serius, saya betulkan sendiri. Tapi kalau memang betul serius dan juga pengambilan kebijakan nanti harus melakukan, maka ya harus kita lakukan semuanya. Kita minta pertimbangan bagaimana dari kesempatan, dari PBNU, dari rumah, dan lain-lain. Karena permasalahan kesehatan banyak ya. Iya. Sehingga perlu besar ini Pak.
Terus menurut saya Pak, kalau misalkan itu kan misalkan tidak ada kenakalan siswa, berarti benar-benar berkoordinasi yang paling dilibatkan adalah JPD, siswanya. siswaan. Kalau misalkan itu hubungannya dengan kerjasama instansi atau lembaga lain, maka nanti yang akan dilibatkan yaitu bakalan yang mas. Jadi tergantung tugas fungsinya. Tetapi tidak seperti itu juga, karena Bapak itu membantu kepala sekolah, juga pikiran-pikiran dari mungkin kesiswaan, semuanya mesti bergandeng. Jadi satu lagi, jadi tidak misalkan satu-satu. Tidak. Jadi misalkan ada kejadian atau kasus, kembali dengan semua. Itu saya kepemimpinan yang kolektif. Jadi artinya keputusan itu utuh. Jadi berat itu jadi tidak. Nanti kalau ini putuskan nanti aku gitu nih Pak. Oke. Terus yang terakhir Pak ini Pak, dari semua hal yang sudah dengan sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa kira-kira yang bisa istilahnya kita jadikan pelajaran kita untuk mengambil keputusan yang sifatnya dilematis itu tadi. Jadi pemimpin itu lurus-lurus batang jagung. Lurus-lurus batang jagung itu artinya kita ilmu ini bingung-bingung. Artinya adalah harus mampu fleksibel untuk bisa mengikuti arus. Iya. Ini tidak boleh kaku. Artinya tidak boleh kaku dan tidak boleh otoriter. Lurus-lurus batang jagung. Jadi pertanyaan kita tadi melihat belakang. Iya, tapi posisi. Jadi kita itu tidak boleh pimpinan otoriter. Apa yang saya mau itu tidak boleh. Itu harus mengikuti arus yang ada di lingkungannya. Demi kebaikan ya. Iya, jelas. Sampai harus menjelaskan yang tidak mungkin. Harus demi kebaikan. Lurus-lurus batang jagung gitu tadi. Iya, betul. Jadi ini yang panjenengan jadikan kayak semacam filosofi. Ketika panjenengan mengambil kebijakan atau keputusan itu untuk lembaga ini. Betul. Kelihatannya batang jagung kan dilihat dari luar kan lurus, tetapi ada lengkungan. Oh, gini-gini ya. Gini-gini sendiri. Nah ini mega-mega itu mungkin semacam adaptasi dengan kejadian. Terus panjenengan melibatkan langkah-langkah atau elemen lain misalkan IK, kaji, KPM itu juga. Betul. Kalau panjenengan lulus misalnya, ini kayak gini gitu. Jadi kita itu akan aman dan nyaman di dalam mengambil keputusan itu. Karena sudah diketahui banyak lembaga, banyak elemen, sehingga nanti juga itu bertanggung jawab. Oh ya, ini Pak. Itu bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil di dalam tadi. Dengan keterlaksanaan keputusan itu. Jadi Pak Jono, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya wawancara dengan melihat dengan saya belajar mengambil pengambilan keputusan dan kebijakan di ini. Terima kasih Pak Jono atas waktu yang Terima kasih sama-sama. Ada Pak Jono. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat. Waalaikumsalam. Siapa? Alhamdulillah, Mbak Ahmad Bahul sudah diberikan kesempatan untuk soal. Ini Pak Ahmad, datang saya ke sini itu pertama untuk silaturahmi, yang kedua itu untuk ini Pak Ahmad, saya kan sekarang menjadi peserta calon guru Bapak. Nah itu di dalam materi dicat saya itu yang satunya ketentuan politik kali ke-1 itu membahas tentang pengambilan kebijakan yang erat kaitannya dengan yang dinamika di lembaga kita, misal adanya dilema etika atau rujukan apa. Nah, oleh sebab itu Pak, saya datang ke sini untuk
istilahnya menggali informasi tentang bagaimana Pak Mars itu sebagai seorang kepala sekolah yang sudah sekian tahun dengan pengalaman-pengalamannya itu Pak. Nanti mungkin saya akan banyak bertanya gitu Pak. Iya, siap. Bisa saya ya Mas ya? Iya, pokoknya ya yang harapan kami ya memang originalnya dari pengalaman Pak. Iya. Jadi kalau di SMA terpadu ini, jadi mungkin tidak sama ya di sekolah-sekolah negeri yang ada. Karena di sini itu kita mengembangkan manajemen partisipatif. Artinya di dalam pengambilan kebijakan ini diambil secara kolektif. Maka di sini setiap hari Jumat ada yang namanya rapat refleksi. Nah, di dalam rapat refleksi itu kita mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkembang di sekolah ini. Ada kasus apa, ada masukan apa, ada kritik apa, itu semuanya dibahas dalam rapat refleksi. Nah, disitulah nanti secara bersama-sama kita mengambil kebijakan untuk mencari solusi apabila ada masalah. Nah, misalnya Mas. Jadi untuk menentukan siswa yang mutasi masuk ke sini, itu kan ada namanya tim seleksi. Ya. Nah, di situ ada namanya tes akademik, ada tes psikologi. Nah, di situ ada standarnya, kita punya standarnya. Akademik diterima itu kalau berapa nilainya, kalau itu berapa. Nah, yang baru saja tadi terjadi itu ada anak mutasi masuk, tapi dia itu punya apa istilahnya kendala kesehatan. Dia mengalami atau menderita. Nah, di sekolah apa kata saya mungkin karena nah, waktu ingin pindah ke sini kita sebenarnya itu nggak masuk. Akademiknya nggak pasti intinya nggak lolos. Betul. Cuma karena ini anaknya sakit, ini harus tolong gitu. Anaknya harus tolong. Ya tolong. Akhirnya itu terjadi perbedaan antara tim seleksi dengan saya sebagai kepala sekolah. Nah, seleksi ya tetap ini nggak lolos karena memang akademiknya tidak standar. Tapi saya ini anak ini punya kekhususan karena menderita. Nanti kalau kita nggak tolong, kita dia tambah parah, siapa yang bertanggung jawab? Bahkan saya katakan, andai kata anaknya anakmu, bagaimana kalau sebagai orang tua ingin mencari solusi kesehatannya, anak itu. Terus akhirnya saya putuskan karena ini dengan kemanusiaan, akhirnya kita terima, mudah-mudahan setelah kita terima kita bisa membantu penyembuhan anak ini. Ini salah satu contohnya. Jadi yang sudah pernah Pak Mar lakukan misalkan ketika ada sesuatu hal yang misalnya menurut Pak Mar sama-sama benar ya, itu Pak Mar melakukan kayak semacam apa bisa kayak semacam skala prioritas gitu Pak. Betul, jadi ditimbang-timbang tetap yang namanya dua-dua baik ini ada yang lebih. Ya. Dan lebihnya itu mungkin karena pengaruh tadi, mungkin kemanusiaan, mungkin juga hubungannya dengan apa istilahnya yang namanya pendidikan itu kan tidak lepas dari bagaimana kita mendidik yang mungkin barangkali setelah anak itu yang contoh tadi loh, anak itu mungkin setelah masuk, setelah sehat mungkin secara akademik mungkin jauh lebih kita pun daripada saat ini kondisinya memang sakit. Jadi obat bagi jadi itu harus fleksibel, nggak kaku, nggak kaku. Bisa sesuai dengan kondisi fakta sekarang. Iya, kondisi. Terus ini Pak, untuk melakukan hal seperti itu Pak, mengambil kebijakan itu langkah-langkah atau prosedur apa Pak yang biasanya Pak dengan terapkan Pak? Nah, memang ini yang kami lakukan. Yang pertama kita punya forum ya, jadi forum refleksi. Ya, forum refleksi itu kita pakai untuk bisa mensinergikan semua yang ada di sini, mengkolaborasikan ketika ada ide yang saling bisa saling mendukung, bisa saling bertentangan. Jadi dari situlah tempat untuk menjadikan satu kesatuan sehingga ketika itu sudah kita putuskan,
kebijakan ini menjadi kebijakan publik di sini, gitu. Jadi untuk keluarga besar sini. Jadi bukan ini adalah keputusan kepala sekolah. Semuanya harus ikut, bukan itu. Ini keputusan bersama. Ayo kita amankan. Oh, itu secara reguler setiap akhir pekan juga atau akhir bulan atau Setiap Jumat. Oh, setiap Jumat. Meskipun tidak selalu karena kadang-kadang kita juga punya agenda lain, tapi jadwalnya setiap Jumat. Setiap Jumat itu jadi ada kayak semacam kumpulan gathering semuanya. Jadi gini Mas, jadi kita kan sekolah berbasis pelayanan ya. Jadi selama 1 minggu yang sudah kita cari pasti ada sesuatu yang kita lakukan ya. Mungkin ada yang kurang pas, mungkin kurang ini, kurang itu. Lah itulah kita refleksi di hari Jumat itu. Nanti Senin sudah ada improvement. Nah, ada improvement. Jadi kalau di konsepnya ISO itu kan ada plan, do, check, action itu. Ya seperti itu. Jadi kita rencanakan, kita plan, terus kita laksanakan, kita setuju. Nah kita cek tuh refleksi itu. Nah kita cek itu, kita refleksi, kemudian improvementnya itu di ada sequel berikutnya. Iya, jadi nanti pekan berikutnya sudah ada itu. Sudah ada improvement, sudah ada perubahan, ada mungkin ada problem solving juga seperti itu gitu Pak. Iya. Jadi apa namanya, artinya ada dinamika yang berkembang terus, yang itu menuju ke yang lebih baik. Iya. Di samping itu ada lagi Mas tambahan untuk akhirnya kita mengambil kebijakan itu survei. Jadi kita ini secara berkala dan itu agak sering ya. Setiap kali kita melakukan suatu kegiatan yang melibatkan siswa itu kan, ada banyak kegiatan, ada outbound, ada field trip, ada mungkin nanti pondok Ramadan dan sebagainya itu. Setelah kegiatan kita adakan survei, namanya survei kepuasan pelanggan. Customer satisfaction survei. Nah, dari survei itulah nanti sebagai pijakan kita untuk mengambil kebijakan. Nah, jadi itu Mas. Jadi ada datanya Pak. Ada datanya. Iya. Jadi itu hanya berdasarkan kayak semacam apa hasil omong-omongan juga. Bukan, jadi bukan bukan like and dislike bukan. Tapi itu data itu diambil dari wali murid. Wali murid. Dari siswanya. Bukan, jadi dari wali murid karena siswa yang menjadi subjek pelajaran itu kan siswa. Tapi setelah akan bercerita dengan orang tua di sana, kemudian perubahan apa yang terjadi pada anak kan dilakukan orang tua. Jika orang tua kita survei, dari survei itu kita refleksi juga, nanti refleksi rembukan sama teman-teman dan survei itu menjadi pijakan kita untuk mengambil kebijakan. Jadi di sini di tempat lembaga Pak Mar ini selain ada tiap pekan ada kayak semacam refleksi, juga ada survei kepuasan pelanggan itu Pak ya. Itu yang nanti hubungannya dengan kebijakan yang diterapkan di Jadi yang salah satu yang dipengaruhi oleh survei itu salah satunya adalah keinginan orang tua untuk lebih meningkatkan kegiatan keagamaan. Nah, salah satunya akhirnya kita adakan sini ada sholat duha, sholat duha. Sebelum pembelajaran itu semua siswa kecuali yang berhalangan itu sholat duha. Itu salah satu masukan dari survei dari orang tua dan masih banyak yang lain. Yang itu kita ambil dari survei. Nah, terus ini Pak, untuk yang berikutnya, hal apa saja Pak yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang panjenengan terapkan di lembaga ini Pak? Jadi kalau kita bicara masalah efektivitas dari kebijakan itu kalau tidak apa istilahnya dapat dilaksanakan kan percuma ya. Kebijakan tidak berkebijakan. Jadi bagaimana kebijakan menjadi sebuah panduan untuk melakukan sesuatu demi kebaikan. Nah makanya kalau kebijakan itu kalau di sini tadi karena kita menggunakan manajemen partisipatif, maka kebijakan yang diputuskan secara kolektif itu efektif karena semuanya bertanggung jawab di kebijakan itu. Jadi karena tadi diputuskan bersama-sama, disaksikan bersama-sama, diambil dari semuanya usulan-usulan itu, maka ya itu. Jadi misalkan salah satu contohnya ini. Kita mengadakan
outbound. Iya. Ya, outbound itu melibatkan semua karena memang itu agak berat ya. Jadi Iya, di luar. melibatkan semua potensi yang ada di dalam ini. Terus kemudian kita menentukan lokasi, ya lokasinya. Iya. Misalnya kita sering menggunakan bentuk di Bukit Sipan, mungkin di Muning, mungkin di mana-mana. Nah, ini untuk menentukan mana lokasi yang pas untuk pelaksanaan outbound tahun ini kita rembuk. Ya kita rembuk, kemudian sama Pak yang belum, ini Pak yang dan sebagainya. Akhirnya kita secara besar diputuskan. Iya. Nanti kalau memang itu masuk voting mas. Oh. Nah, di voting. Nah, siapa yang menginginkan di Sekipan, berapa orang? Iya. Nah, Jadi suatu daerah demokratis sekali. terus siapa yang ingin di Mojosemi sekian. Nah, kita setelah itu, tapi sebelum kita beritahu siapapun nanti kelompok manapun yang terbanyak itulah yang menjadi ajudan Aturan mainnya sudah lainnya harus dulu begitu. ya. Saya begitu. Akhirnya begitu sepakat ini mayoritas ingin Sekipan, ya semua harus support. Terus kalau itu tadi yang dianggap efektif ada demokratisasi dalam pengambilan kebijakan. Terus kalau tentu juga ada challenge-nya Pak, ada tantangannya. Iya. Kira-kira kalau tantangannya bisa dibagikan Pak? Ceritanya, Pak? Gini mas, kalau tantangan ini yang mungkin ini jadi agenda yang lain, jadi program yang lain. Jadi tantangan itu mengubah kultur yang paling berat. Jadi misalkan gini, saya itu ingin sekali sekolah ini menjadi smart school. Ya. Semuanya berbasis digital, Oke. gitu ya. Untuk keuangan sudah, kemudian untuk pembelajaran sudah hampir semuanya. Artinya sudah dimulai seperti kayak Android Based Assessment salah satunya ya. Iya. Terus kemudian kalau dulu Bapak Ibu guru itu kalau membuat perangkat membaca kan di print dan sekarang kita enggak begitu. Buat kemudian disimpan di Google Drive, nanti kelas bisa mengecek di situ, bisa tanda tangan. Kalau edit kan tidak membuat sampah, jadi itu is oke, nggak ada masalah. Terus kemudian yang jadi masalah misalkan saya ingin semuanya itu untuk keuangan itu berbasis perbankan gitu ya. Jadi kan gaji lewat bank, kemudian bayar SPP lewat bank. Nah ini yang jadi masalah ketika kita mengubah kultur. Pertama, orang tua untuk membayar SPP ke bank masih berat. Kebanyakan masih berat karena mereka lebih marem kalau bayar langsung sekolah. Meskipun ada beberapa yang sudah mulai berubah, ada yang bayar lewat OVO, ada yang bayar lewat Dana, GoPay, ada yang transfer pakai internet banking itu ada, tapi mayoritas masih manual. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk penggajian, teman-teman juga masih ingin manual, lupa amplop. Padahal maksud saya itu kita sudah saatnya harus berubah. Ini yang saya merasakan juga berat untuk mengubah kulturnya. Jadi mindsetnya itu bahwa lebih enak kalau manual. Karena manual itu juga banyak kelemahan. Iya, jelas. Kurang fleksibel. Ya, mengubah mindset, mengubah sekarang ini. Ya, tapi alhamdulillah sudah dijalankan oleh Indonesia. Sudah, tapi belum sempurna. Tapi nanti terus ada perbaikan. Ya. Terus berikutnya Pak, ketika ada semacam kejadian yang harus diputuskan seperti itu, kalau Pak Mar dalam misalnya mengambil kebijakan itu, apakah saat itu juga atau istilahnya dibawa dulu ke ruang rapat terus didiskusikan dulu diputuskan di kemudian waktu tergantung kasusnya mas. Jadi kalau itu kasus masalah misalkan masalah siswa, mungkin ada namanya anak ya, anak yang mungkin terjadi ya pertengkaran kecil-kecilan ini ya saat itu juga kita putuskan. Jadi tergantung kasusnya itu iya, besar atau berat bisa ditunda atau tidak. Kalau bisa ditunda, bisa dibawa waktu hari Jumat tadi, waktu refleksi tadi, kan bisa ditunda.
Nah, tapi kalau ada kan sebanyak organ gitu ya satu juga harus diputuskan. Jadi tergantung kasusnya. Iya. Oke, terima kasih. Terus berikutnya apa? Dalam mengambil keputusan atau kebijakan tersebut, apakah ada istilahnya seseorang atau staf panjenengan atau koordinator yang membantu panjenengan mengambil kebijakan tersebut, Pak? Istilahnya untuk mempermudah pengambilan kebijakan yang sifatnya dilematis itu tadi, Pak. Iya, ibaratnya gini Mas, jadi semua teman-teman itu kan tetap membantu ya, semuanya bantu. Bahkan kebijakan itu sudah munculnya dari ide semua orang ya. Cuma untuk yang memutuskan terakhir tetap saya. Tetap. Jadi tetap dibantu dengan misalnya staf yang di sini atau dengan semuanya. Ini juga tergantung juga. Gitu. Tergantung. Jadi misalkan kalau ini hubungannya dengan pembelajaran ya itu wilayahnya guru. Ya. Misalkan contoh kan P5 ya. P5 kita ngambil tiga tema. Nah, tema apa itu kan bukan guru yang menangani P5. P5. Ternyata di tahun ini kan untuk tema 1 kan pembuatan pupuk organik. Ya, kemudian tema kedua ditetapkan penanaman sayur organik. Kemudian tema ketiga itu adalah marketing online. Ya, jadi pemasaran secara online. Nah, mereka mengusulkan beberapa itu, terus guru-guru yang terlibat ini kita ajak rapat, tapi dari analisis itu diputuskan ABC itu tergantung ini nanti dilihat keterlaksanaannya, kemudian daya dukung yang ada, SDM yang ada, SOP, kemudian siap kita putuskan. Nah, itu baru kita substansi ke semua. Itu kalau menyangkut masalah tergantung masalahnya apa ini apa berarti kita selesaikan dengan yang kompeten di masalah tersebut. Dari semua hal yang telah Mas sampaikan tadi Pak, kira-kira apa sih yang berdasarkan atau hal yang bisa kita ambil pengalaman itu apa Pak dari pengambilan kebijakan yang sifatnya dilematis ada experience apa yang mungkin bisa di-share-kan Pak? Kalau saya itu karena ya agak lama ya, jadi sudah lama bagaimana kita memilih orang ya, orang supaya orang itu kalau diajak berubah itu juga nggak merasa ditekan-tekan, tapi itu ada sebuah kebutuhan. Itu yang kami ambil pelajaran itu ternyata pengambilan kebijakan secara kolektif jauh lebih efektif dan lebih enak, lebih meringankan ketimbang kalau kita sifatnya top down. Jadi pimpinan langsung gitu aja. Iya, itu lebih enak kalau secara kolektif, secara partisipatif. Jadi saya itu kalau punya angan-angan, punya ide, itu mesti selalu saya sampaikan dulu ke teman-teman. Kalau ini dilakukan gimana, kelemahannya apa, kelebihannya apa, kendalanya apa. Setelah itu sudah semuanya sudah oke, baru kita sepakati, kita laksanakan kapan bolehnya, sudah kita membuat tahapan-tahapan. Jadi dan itu nanti keluar pesannya itu bahasanya sama. Jadi sudah jadi satu karena itu bersama tadi. Jadi sini nggak ada masalah juga diketahui oleh guru, nggak ada, semua bisa diketahui. Dari pimpinan sampai yang paling bawah. Sehingga kalau ditanya itu jawabannya sama. Gitu. Apa itu menyangkut masalah keuangan, apa itu kegiatan sekolah, atau semuanya bahasanya sama. Sehingga enak kita. Iya, nyaman Pak kalau kita menjalankan program atau menjalankan itu sudah tidak ada yang kata-kata. Betul, karena sudah teruji Mas. Jadi teruji kalau mungkin kalau kita suka memaksakan kehendak dalam pengambilan kebijakan kan ada istilahnya kan when the cat is away, the mice will play ya. Nah, kucing hilang, itu betulanan. Kalau sini kan the cat is away, sama saja. Jadi sini ada tuh nggak ada saya, pelayanan standar. Karena sudah jadi sistem alih. Iya, sudah karena apa merasa memiliki semuanya. Jadi nggak ada yang, kepala sekolah nggak ada, kita nyantai aja nggak ada. Jadi makanya sampai ada ini saya ketemu teman-teman kepala
SD waktu itu, kalau terpadu itu di remote aja bisa. Memang betul, memang betul. Nah kebetulan juga kita dibantu oleh alat teknologi misalnya pakai CCTV itu, saya bisa melihat dari manapun. Nah, jadi saya di rumah, saya mungkin ada tugas di mana di luar kota, saya bisa membantu teman-teman dan ternyata juga orang melihat saja nggak ada masalah. Iya. Memantau itu istilahnya itu nomor sekian. Ya, sistem berjalan dan sistem itu produk kita. Bukan produkku, tapi Iya, produk produk kita. bersama. Iya, produk kita bersama. Iya. Sehingga semuanya mensupport. Alhamdulillah. Banyak sekali Pak Mar yang sudah saya peroleh dari hasil wawancara dengan panjenengan tadi. Luar biasa, ini menjadi inspirasi kami yang generasi muda untuk mungkin sebagai alasan wawancara kami menjadi surat pemimpin itu ternyata seperti itu. Nah, terima kasih Pak Mar sudah diberikan waktu kesempatannya untuk belajar pada panjenengan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan atau yang kita bicarakan pada tadi bisa bermanfaat untuk khususnya untuk saya dan yang paling penting Mas, jadi seorang pemimpin jangan merasa bahwa saya lebih hebat daripada yang lain gitu ya. Jadi kita sama aja. Jadi kalau kita mendapatkan amanah jadi pemimpin itu hanya masalah sampiran aja. Itu kan bukan suatu keunggulan, bukan. Kebetulan itu kesempatan kita aja. Sehingga kita tetap ide apapun dari orang-orang yang kita pimpin itu berharga juga. Jangan hanya akunya yang muncul, tapi kitanya itu yang nggak muncul, itu aja. Jadi Pak Mar, matur nuwun, matur sebangun. Sama-sama Mas. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Mari Pak Mar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Mas. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Bergerak, menggerakkan.